Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan jawaban pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengertian status sosial? Status sosial, tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Dalam arti lingkungan pergaulan sehari-hari, prestasinya, dan adanya hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Terdapat dua unsur yang terkandung dalam status sosial, yaitu hak dan kewajiban. Pemaknaan umum dari status sosial ialah adanya perbedaan kedudukan yang bersifat hierarki dalam suatu sistem sosial pada awal abad ke-19 Masehi. 2. Apa akibat yang muncul apabila tidak ada pendidikan agama dalam kehidupan sosial, kepribadian maupun tingkah laku manusia yang tidak dapat terkontrol serta tidak mempunyai pedoman dalam menjalankan kehidupan? Pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja karakteristik peradaban Islam? Karakteristik peradaban Islam tersebut yaitu bersifat universalitas, tauhid, seimbang dan moderat, serta adanya seutuhan akhlak, dan terakhir membahas tentang peradaban Melayu dan pengaruh Islam terhadap dunia Melayu. 2. Apa hubungan Islam dengan peradaban? Islam dan peradaban merupakan suatu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Sejak kehadirannya, Islam telah membawa konsep dan misi peradaban yang inheren dalam dirinya. Peradaban Islam bersumber dari din yang berasal dari wahyu Allah. Itu sebabnya peradabannya bisa dikenal dengan istilah tamadun atau madaniyah, karena bersumber dari din tersebut. Kemudian ekspresi tinggi tamadun Islam dalam sejarah peradaban manusia mendapat tempat di Yatsrib yang kelak berubah menjadi Madinah. Pertanyaan dari kelompok 3. 1. Bagaimana contoh dari perubahan sosial secara cepat? Contoh perubahan sosial cepat di masyarakat selanjutnya adalah perkembangan sarana, perubahan sosial budaya di era global. Revolusi politik merupakan contoh lain dari contoh perubahan sosial cepat di masyarakat. 2. Yang dimaksud seni dan arsitektur pada unsur peradaban adalah: seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya, seperti tari, lukisan, ukiran. Sedangkan arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Peradaban-peradaban bersejarah terkadang diidentifikasikan melalui pencapaian-pencapaian arsitektur mereka yang masih bertahan. Pertanyaan dari kelompok 4. 1. Bagaimana cara mempertahankan agama agar tetap berfungsi dalam perkembangan peradaban yang sangat pesat seperti saat ini? Cara mempertahankan agama kita adalah salah satunya dengan senantiasa selalu teguh pada pendirian kita sendiri atau berprinsip. Dengan cara seperti ini, setidaknya kita dapat mempertahankan agama kita. 2. Sebutkan dampak positif globalisasi dalam agama Islam. A. Dapat mempermudah memperoleh informasi tentang pelajaran agama melalui media internet. B. Karena adanya internet, kita dapat mendapat informasi penting tentang pentingnya menjalankan atau beribadah sehingga kita dapat memperkuat keimanan. C. Dapat meningkatkan pengetahuan dan karena dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi orang yang memiliki ilmu yang banyak atau tinggi. D. Karena adanya internet sebagai media, jadi dapat mempermudah penyebaran agama karena banyaknya pengajaran-pengajaran tentang agama yang bertebaran di internet. Pertanyaan dari kelompok 6. 1. Apa peran agama dalam kehidupan sosial? Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong
serta menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. 2. Mengapa bisa disebut dengan ilmu falak? Falak dalam bahasa Arab, al-falak secara bahasa etimologi berarti orbit atau lintasan benda-benda langit. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya, masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Pertanyaan dari kelompok 7. 1. Apakah karakteristik peradaban Islam tersebut yaitu bersifat universalitas, tauhid, seimbang, dan moderat, serta adanya sentuhan akhlak, dan terakhir membahas tentang peradaban Melayu dan pengaruh Islam terhadap dunia Melayu. 2. Jelaskan tentang fungsi agama dalam peradaban manusia. Fungsi agama bagi kehidupan manusia sebagai pemberi damai hingga sosial kontrol dalam beberapa golongan masyarakat. Agama juga menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan kelompok. Agama pun menjadi suatu pedoman yang memuat norma-norma tertentu. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8. 1. Apa fungsi agama dalam pendidikan? Fungsi agama dalam pendidikan masa kini pun memiliki peranan penting dalam pembinaan akhlak siswa. Siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan syariat yang ada, serta menunjang aspek moral yang nantinya akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat. Soal kedua, apa peran agama dalam kehidupan manusia? Agama memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan, dan tidak hanya sekedar memberi petunjuk untuk kehidupan di akhirat. Agama membawa nilai kehidupan bagi manusia, sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa golongan masyarakat, agama juga menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan kelompok. Agama pun menjadi suatu pedoman yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut pada akhirnya menjadi acuan dalam sikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan. Ada banyak fungsi agama yang bisa kita rasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari kelompok 9. 1. Mengapa agama sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Agama merupakan pedoman hidup yang menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada beberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. 2. Mengapa dalam ajaran agama Islam sangat diperhatikan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu agama? Karena salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Ya, adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan, bahwa Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada orang Quraisy, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu.